Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Happy dulu. Banyak orang yang udah merasa bahwa happy dulu kayaknya memang yang lebih baik. Tapi ketika ditanya, apa yang buat kamu happy? Handphone baru. Apa yang buat kamu happy? Bisa dapat pacar. Dapat pacar dong. Itu semuanya sukses dong. Kalau gitu sukses dulu apa happy dulu? Wah, baru apa ya sukses dulu? Inilah kenapa saya menggambarkan tadi gambarnya Pinocchio. Tahu yang namanya paradoks nggak? Tahu. Mau saya minta penjelasan paradoks? Mau nggak? Tahu nggak? Mau nggak? Ya. Paradoks adalah dua hal yang pada saat bersamaan benar, tetapi pada saat yang bersamaan saling menggugurkan. Contohnya kenapa saya gambar tadi Pinocchio. Sekarang seandainya bayangkan Bapak Ibu di sini adalah Pinocchio. Pinocchio yang panjang apanya? Ya, kita stay di sana. Oke. Kemudian Pinocchio yang panjang hidungnya. Kapan Pinocchio panjang hidungnya? Pas bohong. Pertanyaan saya kayak lagi ngajar anak TK deh barusan perasaan. Pas bohong. Bohong hidungnya. Oke. Kalau tiba-tiba si Pinocchio nih ngomongnya begini. Sebentar lagi hidung saya panjang. Saya ulang ya. Pinocchio ngomong sebentar lagi hidung saya panjang. Hidung Pinocchio panjang atau tidak? Yang bilang panjang siapa? Panjang apa enggak? Ayo mulai. Diulang ya. Pinocchio hidungnya panjang kalau bohong. Sekarang si Pinocchio ngomong, sebentar lagi hidung saya panjang. Hidung Pinocchio panjang atau tidak? Kita lagi main. Bisa jadi. Pinocchio bisa jadi. Kita nggak main ya, jangan kata bisa jadi jangan dipakai. Jadi panjang apa enggak? Kenapa enggak? Ketika dia bilang saya sebentar lagi hidungnya panjang, dia jujur, jadi enggak panjang. Tapi ketika dia enggak panjang, dia bohong dong. Kan sebentar lagi hidung saya panjang. Hidungnya panjang dong. Tapi setelah hidungnya panjang, dia jujur dong. Hidungnya pendek. Setelah itu hidung Pinocchio panjang maju. Pinocchio menyesal saya telah ngomong ini. Wah God. Kenapa saya ngomong ini? Hidung gak berhenti panjang maju mundur. Nah inilah yang disebut dengan paradoks. Kadang-kadang kita sudah taunya untuk happy itu sukses dulu. Bahkan ketika kita punya keyakinan bahwa happy harus duluan dibanding sukses, yang kita lakukan adalah yang kita tahu, yang kita yakini untuk bisa happy harus sukses dulu. Sampai terakhir ujung-ujungnya kita muter-muter aja di sana. Kenapa? Karena ini. Karena kita sejak kecil sudah ditanamkan bahwa kalau mau jadi happy itu harus sukses. Ya enggak? Tadi Pak Joshua Imam Wahyudi sudah menyebutkan, sejak kecil kita diajarkan oleh pihak keluarga, institusi keluarga, institusi sekolah, sampai ke tempat kerja. Kalau kamu belajarnya bagus, kamu rajin sekali, kamu disiplin, kamu akan pintar, dapat nilai bagus. Dapat nilai bagus artinya kamu akan mendapatkan nilai kerjaan yang bagus di perusahaan yang baik. Ketika kerja di perusahaan yang baik, artinya gaji kamu tinggi. Dan setelah itu, kamu bisa menikmati hidup. Ini yang kita diajarkan. Sehingga walaupun sampai sekarang kita punya keyakinan yang berbeda, kita masih terkukung dalam paradigma tersebut. Karena dari kecil, kita tidak pernah tahu hal apa lagi yang harus saya lakukan untuk happy. Karena dari kecil kita diajarkan cuma itu. Dan ini bukan salah kita di sini. Karena ini adalah bukan kesalahan orang tua kita jelas dan guru kita. Kenapa? Karena mereka juga terjebak dalam sebuah paradigma yang sama. Ini. Ada sebuah sosial paradigma yang dimiliki itu bilang bahwa harus sukses dulu baru happy. Nah ini saya nggak happy sekarang.
Saya bahkan seperti John Travolta di Saturday Night Fever ya, begini terus. Tolong dipencet. Bahkan nggak mau. Oke. Nah, bahwa akhirnya ketika ada paradigma tersebut, ini menciptakan paradoks tanpa kita sadari. Saling menggugurkan. Nah, ketika tercipta paradoks, kita akhirnya mulai mengejar hal yang salah. Kita mulai meyakini bahwa pekerjaan, bahwa jabatan, bahwa kita berhasil atau tidak mendapatkan sesuatu, itu matters most. Bahwa umur 28 tahun harus segera dapat pasangan dan menikah baru happy. Curhat. Saya habis ini ke kondangan teman. Dan kondangan buat anak umur 28 tahun yang menikah cowok lagi. Saya datang saya mau tonjok, bukan saya mau ini. Itu seperti penyiksaan psikologis. Karena apa? Pas ketemu, datang sama siapa? Saya sudah ngumpet di balik-balik belakang, udah mepet aja, tetap aja ketemu. Nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Tetapi ini, ketika kita punya keyakinan tersebut, kita mengejar hal yang salah. Semakin kita mengejar yang salah, hal yang salah menyebabkan kita semakin stres. Kenapa? Karena hal tersebut akan semakin nggak bisa didapat. Manusia mempunyai sebuah kecenderungan untuk tidak pernah puas. Setuju nggak? Ketika kita berhasil sukses di satu titik, kita akan menciptakan titik baru untuk bisa disebut sukses. Dan terus kita ciptakan. Kalau kesuksesan baru datang setelah happy baru datang setelah sukses, dan sukses itu terus kita naikkan, sampai kapan kita happy? Akhirnya ketika kita mengejar tujuan kita untuk bahagia, dengan kita mengejar hal yang salah, menciptakan jarak yang semakin jauh. Inilah namanya happiness paradox. Apa yang kita kejar, mengejar kebahagiaan, pada akhirnya membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Ini ada satu kata-kata yang menarik banget buat saya. So many people walks around with a meaningless life. They seems have a sleep even when they are busy doing things they think are important. This is because they are chasing the wrong things. Kita hanya mengejar hal-hal yang kita anggap penting, tetapi ternyata selama ini kita hanya menciptakan jarak semakin besar dengan kebahagiaan kita. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu datang setelah orang itu udah sukses. Ada juga yang bilang kalau bahagia itu berarti harus mendapatkan apa yang kita idam-idamkan. Sebagian orang lain beranggapan kebahagiaan itu hanya ilusi. Are you sure? Think again. Mari bersama kita ciptakan Indonesia yang lebih bahagia dan sehat psikologis.